persinggungan intelektual pertama Anda dengan NU itu, seingat Anda, dari mana? Ya itu semua karena Kiai Abdurrahman Wahid. Ya. Oke. Jadi itu sekitar tahun 1979. Waktu itu dia tidak dipanggil Kiai. Saya memanggil dia Cak, ya, Cak Dur. Ya. Sama dengan saya memanggil Nurholis Majid sebagai Cak Nur gitu. Tahun 1994 itulah ya sebuah model muktamar yang harus ditiru gitu, oleh muktamar-muktamar selanjutnya. Gitu. Nah, muktamar ini adalah ya suatu hal yang menurut saya krusial di dalam rangka menghancurkan struktur faksionalisme di dalam NU tadi gitu. Nilainya mungkin hampir sama dengan Muktamar Cipasung 1994, yakni Muktamar 2026 ini. Kalau Muktamar ini juga tidak bisa menyelesaikan faksionalisasi, ya itu. Apa yang akan terjadi dengan NU? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Saya hari ini berada di Pondok Bambu, di sebuah rumah yang penuh dengan buku, yaitu rumahnya Pak Fahri Ali, senior kita semua. Terima kasih Pak Fahri. Ya. Terima kasih sudah menerima kami di rumah Anda. Bagi teman-teman, terutama teman-teman Gen Z ya, mungkin yang belum banyak mengenal Pak Fahri. Pak Fahri ini salah satu intelektual publik di Indonesia yang paling produktif sepanjang era 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Ya, hampir setiap minggu kita bisa membaca tulisan-tulisannya di media-media massa saat itu, dan menonjol sebagai salah satu pengamat politik dan pemikir sosial di Indonesia ya. Nah, Pak Fahri juga meneliti tentang katakanlah tentang Islam di Indonesia, dan Pak Fahri banyak bergaul dengan orang NU dan pernah meneliti tentang NU juga. Nah, kita akan menggali itu. Maka pertanyaan pertama saya adalah, persinggungan intelektual pertama Anda dengan NU itu, seingat Anda, dari mana itu? Ya itu semua karena Kiai Abdurrahman Wahid. Ya. Oke. Jadi itu sekitar tahun 1979. Ya. Pada waktu itu saya sudah menulis ya di Kompas. Gitu. Nah, Kiai Abdurrahman Wahid itu menjadi konsultan untuk program pesantren di LP3IS. Ya. Someday dia datang ke saya dan bertanya gitu, Fahri, apa kamu sudah membaca buku ini? Bukan buku, tapi tulisan Mitsuo Nakamura, antropolog yang melakukan penelitian pertama tentang Muhammadiyah, akhirnya kemudian NU. Nah, dia membuat sebuah laporan penelitian yang sangat menarik dari Muktamar NU di Semarang tahun 1979 gitu. Saya bilang belum, wah gimana kamu ini? Lalu kemudian dikasih. Nah, ketika saya baca, saya kemudian melihat bahwa NU dan kaum Nahdliyin ya secara keseluruhan itu merupakan lapangan akademik yang sangat menarik gitu, yang belum dilihat orang. Maksud saya belum dilihat orang itu kalau kita bicara sampai pada disertasinya Delian Nur. Disertasinya Delian Nur ya yang diambil di Cornell University itu kan tentang modernist movement in Indonesia. Dan di situ dia menyinggung NU secara sepintas lalu. Gitu. Dia belum melihat NU sebagai sebuah
lapangan akademik yang menarik, ya, kecuali hal-hal yang buat mereka, ya, mereka yang saya maksudkan yang berpikir rasional dan positivism itu memandang sebuah gejala yang aneh saja gitu. Misalnya mereka berbicara tentang lahirnya NU itu karena ya mereka berusaha mengcounter gerakan kaum reformis ya, dari pertemuan Islam dunia yang diorganisasikan oleh Raja Saud di sana itu, hanya karena tidak memberikan perhatian yang seharusnya kepada makam-makam. Nah, itulah yang ditulis misalnya antara lain ya di disertasinya Delian Nur itu gitu. Buat kaum positivism ya, itu kan aneh gitu. Kok organisasi dibangun karena soal makam gitu. Jadi itu yang saya katakan batasnya itu. Kemudian terhenti ya. Memang kemudian Clifford Geertz itu menulis ya yang menarik, yang memberikan theoretical insight. Sebenarnya dia menulis tentang kiai, tetapi sudah pasti itu adalah kiai dari kalangan Nahdiyin, gitu. Makanya muncullah sebuah frasa yang sampai sekarang saya gunakan, cultural broker, ya. Kiai as a cultural brokers, gitu. Di situ Clifford Geertz melihat bahwa negara modern itu terlalu terlalu susah untuk dipahami oleh masyarakat biasa, apalagi yang di pedesaan, gitu. Sehingga apa yang disebut dengan nation state, ya, dengan independence, ya, kemerdekaan, dan fungsi-fungsi negara modern itu tidak bisa dipahami oleh mereka, karena di dalam bayangan mereka itu adalah raja, gitu. Padahal negara modern sangat berbeda dengan kerajaan. Maka kata Clifford Geertz yang menjadi penghubung ya, budaya antara a new phenomenon, yaitu negara modern dengan masyarakat, itu adalah para kiai, gitu. Nah, tetapi sampai di situ berhenti. Gitu. Nah, jadi ketika saya kemudian mempelajari tulisannya Mitsuo Nakamura, saya kemudian mulai tertarik kepada NU dan mulai melakukan studi-studi ya. Dan saya kira sayalah yang paling banyak menulis tentang NU di Harian Kompas. Dan itu bisa berturut-turut ketika saya menulis. Dulu di Harian Kompas itu kita bisa menulis 5 kali secara berturut-turut gitu. Jadi kalau ketika menulis itu 1 artikel, 2 artikel bersambung semuanya sampai 5 gitu. Baru kemudian NU itu terpecahkan ya, menjadi pandangan kaum intelektual oleh 2 perkembangan menarik gitu. Pertama LP3IS ya. LP3IS itu menaruh pandangannya bahwa perkembangan wilayah di pedesaan itu hanya mungkin terjadi kalau ada aktor-aktor utama yang accepted secara budaya maupun secara sosial. Maka pengembangan pesantren itu merupakan sebuah keharusan gitu. LP3IS yang melakukan itu. Yang kedua, sejalan dengan itu juga Dawam Raharjo melakukan penelitian. Penelitian tentang pesantren, lalu kemudian menghimpun tulisan-tulisan di sana. Itulah tulisan Kiai Abdurrahman Wahid, ya, for the first time itu diperkenalkan. Di dalam buku itu, di samping ada Nurholis Majid dan tokoh-tokoh lain. Diterbitkan oleh LP3IS, judulnya itu adalah Pesantren dan Pembaharuan. Nah, ini bagian kedua. Nah, bagian ketiga yang menurut saya kurang sekali diapresiasi orang adalah disertasi dari Zamah Syarif Dhafir. Judulnya juga diterbitkan di LP3IS, itu namanya Tradisi Pesantren. Gitu. Nah, sejak itulah perhatian ke dunia pesantren itu semakin kuat gitu di kalangan generasi muda pada waktu itu. Saya salah satu yang masuk ke sana.
Nah, ketika saya kemudian makin acap menulis tentang NU, seseorang teman saya itu mengatakan, katanya, kamu kenapa sih kok kagum kepada NU, katanya. Itu kagum sama NU itu sama kamu dengan melihat pohon. Dia bilang gitu. Kenapa pohon, katanya? Lihat pohon itu kan taken for granted, semuanya hijau, kata dia gitu. Nah, jadi saya kira itulah perkenalan saya pertama dengan NU itu melalui Kiai Abdurrahman Wahid waktu itu. Waktu itu dia tidak dipanggil Kiai, saya memanggil dia Cak, ya Cak Nur, ya. Sama dengan saya memanggil Nurholis Majid sebagai Cak Nur gitu. Karena saya merasa junior. Tetapi pertemuan saya dengan Kiai Abdurrahman Wahid itulah ya yang membawa saya sejak 1979 itu ke NU gitu. Jadi sangat dipengaruhi oleh apa yang dikatakan oleh Kiai Abdurrahman Wahid gitu. Walaupun ya belum tentu apa yang dikatakan Kiai Abdurrahman Wahid itu saya terima gitu. Saya juga kadang-kadang juga kritis ya kepada dia. Nah, sekarang ya kita lihat memang NU sudah menjadi public and national attention gitu ya. Saya kira sayalah yang mengatakan ini NU ini adalah organisasi Islam terbesar di dunia gitu. Mulanya saya katakan Southeast Asia ya, pada tingkat Asia Tenggara gitu. Tapi saya kira tidak ada di dunia ini ada sebuah organisasi yang mengayomi dalam dua tanda kutip ya begitu besar jumlah ya umat beragamanya di situ gitu. Tahun 79 itu kan berarti Anda masih kuliah ya? Masih. Ya. Masih kuliah. Ya. Dulu Pak Faredi kuliah di IAIN Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. IAIN yang lebih terkenal dengan nama IAIN Ciputat. Iya, betul. Dulu masuk tahun 74 ya. Jadi 79 itu Anda masih mahasiswa semester 10 lah ya. Kira-kira tingkat begitu 5 ya, dan sudah ya belum lulus kan ya Pak Faredi? Belum, saya kuliah itu di jurusan bahasa Inggris ya. 74-77 itu saya sudah mencapai sarjana muda. BA. Ya, dulu betul. Gelarnya udah dapat gelar BA. Bachelor of Arts. Nah, setelah itu kemudian saya lanjutkan tahun saya kemudian masuk ke doktoral ya di Fakultas Adab, jurusan Sejarah dan Kebudayaan. Iya, tapi saya nggak selesai. Oh, nggak selesai. Iya. Nggak selesai. Jadi tidak sampai DRS ya? Tidak. Oke. Tidak selesainya itu karena ketika KKN itu saya sudah menjadi kepala program penelitian di LP3IS. Oke. Jadi saya bilang, boleh nggak saya menulis makalah-makalah saja gitu. Nggak usah KKN? Tidak usah KKN. Saya ngomong dengan ketua jurusan. Nggak bisa. Gitu. Ya udahlah. Ya sudah, saya bilang gitu. Jadi saya tidak ada ini ijazah doktorandusnya. Doktorandusnya nggak ada ya? Tapi tidak perlu dibawa ke pengadilan kan. Dan ijazah BA-nya tidak palsu yang penting. Jadi ketika saya kuliah ya pasca sarjana di Monash University itu tidak ada ijazah sarjananya tuh ya. Kecuali sarjana muda. Iya, BA itu. Iya, dan memang yang diakui itu. Betul. Di tahun itu ya, dari Anda masuk kuliah sampai tahun 79 katakanlah. Di IAIN sendiri, apakah NU secara akademik juga mulai diperbincangkan oleh dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa lah? Tidak. Tidak ya? Tidak. Okay. Jadi kalau di IAIN yang sekarang menjadi UIN itu yang pertama menulis ya. Saya menulis di situ tuh pada semester 3 gitu. Jadi saya masuk 1974, 1975 saya sudah menulis di koran gitu. Belum ada yang menulis, bahkan para senior pun belum ada yang menulis pada waktu itu. Tentang NU? Bukan tentang apa saja. Tentang di koran maksudnya? Iya, di koran. Gitu. Nah, lalu kemudian saya menulis di Kompas itu pada 1978. Jadi 78 itu berarti semester 8 ya kira-kira gitu. Tidak ada pembicaraan khusus tentang NU. Gitu.
Oke. Bahkan di kalangan teman-teman PMII sekalipun, seingat saya ya, gitu. Saya masuk sebagai anggota mahasiswa HMI, sahabat saya yang kemudian lawan diskusi saya itu adalah Abdul Aziz yang sekarang jadi dubes. Dubes di Saudi Arabia. Nah, dia adalah ketua umum cabang waktu itu, PMI. Gitu. Nah, pembicaraan tentang itu tidak ada. Jadi tahun 79 itu ketika Kiai Abdurrahman Wahid ini mulai gitu. Jadi narasi dan wacana yang tren ya, di tahun 74 sampai 79 di IAIN Ciputat dulu itu apa? Tentang reformasi. Oke. Kasarnya pembaharuan. Pembaharuan pemikiran yang dilontarkan oleh Nurholis Majid pada waktu itu. Nah, makanya tulisan-tulisan saya yang pertama itu lebih banyak yang mengkritik Muhammadiyah waktu itu. Dan itu cukup heboh ya. Saya kasih judul waktu itu Muhammadiyah pembaharuan yang terhenti gitu. Lalu kemudian saya mengkritik metode majelis tarjih gitu. Dan mungkin karena itu Abdurrahman Wahid tertarik kepada saya. Karena mengkritik Muhammadiyah. Gitu. Nah, tulisan saya berkitar situ sampai kemudian saya mulai ya menulis tentang politik ya. Tentang pemilu ya, tentang Golkar, tentang modernisasi dan tentang Jawa. Gitu. Dan saya memang kemudian menulis refleksi paham kekuasaan Jawa dalam Indonesia modern. Itu 2 tulisan berturut-turut dimuat di Kompas. Dan menurut saya bukan saya yang berani ya, waktu itu Kompasnya yang berani memuat tulisan saya itu. Lalu kemudian saya perluas dan pada 1986 terbit menjadi buku. Diterbitkan oleh Gramedia gitu. Betul. Nah, jadi antara Jawa dengan NU itu mulai saya bergantian ya untuk menulis tentang itu gitu. Tapi kenapa Jawa, Pak Fahri, waktu itu? Nah, ini gara-gara Rendra. Jadi saya pengagum Rendra. Jadi Rendra kalau nggak salah itu dia baru pulang dari Amerika. Lalu kemudian dia memperkenalkan pertama-tama ada mini kata ya dalam dunia teater. Teater mini kata ya. Ya. Lalu yang kedua adalah gerak ya dalam dunia teater dengan meniru gerak wayang gitu. Lalu disebarluaskan ya oleh Kompas, oleh Tempo kalau nggak salah segala macam. Nah, sebagai orang yang rakus membaca ya, tentu kemudian mulai melihat gitu. Nah, lalu yang ketiga, kepemimpinan Orde Baru pada waktu itu kan berusaha menjauh dari Islam, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat pidato-pidato Presiden Soeharto itu tidak ada kata Assalamualaikumnya. Gitu. Dalam konteks tahun 80-an ya. Betul. Lalu kemudian munculnya ide tentang aliran kepercayaan. Ya. Jadi mau berusahalah menjauh ya dari Islam, mau melakukan modernisasi dan seterusnya. Tetapi basis dari pemikiran mereka itu adalah sistem kekuasaan Jawa gitu. Nah, pada waktu itulah saya kemudian membaca tulisan dari Benedict Anderson. The Idea of Power in Japanese Culture. The Idea of Power in Japanese Culture itu. Lalu kemudian mitologi ya. Mythology and Tolerance. Ya, Mythology and Tolerance. Hebat sekali kamu ya. Dan kemudian membaca Religion of Java dari Clifford Geertz ya. Nah, untuk menganalisa atau memahami ini wujud kekuasaan apa yang sedang dipraktekkan di Indonesia gitu. Nah, mau tidak mau ya harus membaca dan melihat ya sejarah Jawa itu sendiri gitu. Betul. Lalu kalau kita membaca salah satu tulisan Benedict Anderson ya di dalam buku kumpulan karangannya itu Language and Power, dia kemudian menganalisa ya cara berpikir Jawa, tetapi yang diambil oleh Ben Anderson itu adalah tradisi pesantren.
walaupun dia tidak menyebut itu. Betul. Sama ketika kemudian di awal-awal disertasinya, ya, Revolusi Pemuda. ya, The Pemuda Revolution itu, dia juga berbicara Santri Kelana. tentang santri kelana dan seterusnya gitu, yang merefleksikan, kata dia, cara hidup dan pandangan hidup orang Jawa untuk melakukan tapa brata. Nah, tapa brata itulah ya anak-anak muda yang masuk ke dalam dunia pesantren sebagai bagian dari kawah candra di muka yang dia tidak mengatakan karena mungkin dia nggak ngerti uzlah. Gitu. Jadi cara dari kaum muda untuk melakukan uzlah itu, yaitu di dunia pesantren itu tadi gitu. Jadi apa namanya perkembangan intelektual ya pada waktu itu memang mengarah ke situ gitu. Oke. Nah, saya termasuk salah satu yang menderu ya ke wilayah antara Jawa ya tadi itu dengan NU. Gitu. Karena ya saya katakan kalau Anda ingin mengerti Indonesia, Anda harus mengerti Jawa gitu. Tetapi ya kalau Anda mengerti Jawa itu bukan berarti Anda mengerti Indonesia. Jadi Anda harus kemudian melakukan studi ya wilayah atau masyarakat di luar Jawa. Waktu itu saya mengusulkan kalau bukan Minangkabau ya Anda ambil Aceh atau Anda ambil Sulawesi Selatan gitu. Kita tidak mungkin memahami seluruhnya gitu. Karena Indonesia terlalu luas gitu. Nah, itulah yang kemudian saya lakukan. Di samping Jawa, saya melakukan studi tentang Minangkabau dan Aceh, gitu. Tesis saya di Monash University itu memang perbandingan di antara dua itu, pemberontakan Minangkabau dengan pemberontakan Aceh. Jawa dan NU sekarang Pak Fahri. Anda ketemu ini ya, di tahun 80-an itu ya. Yeah. Dari tahun 79 Anda mengenal Gus Dur, kemudian mulai tertarik dengan NU. Yeah. Ya, katakanlah sebagai salah satu ketertarikan intelektual Anda, dan kemudian Anda menemukan Jawa. Anda melihat dua barang ini, Jawa dan NU, seperti apa? Yes, saya kira mereka belum selesai itu. Oke. NU itu masih ya, secara instinktif ya. Secara instinktif itu tidak bisa membebaskan diri dia dari budaya Jawa. Oke. Termasuk konsep Gus itu ya tadi ya. Jadi munculnya kiai-kiai itu tadi sebenarnya itu adalah kemunculan kerajaan-kerajaan kecil. Ya. Di dalam dunia kaum Nahdliyin yang kemudian hampir sama dengan munculnya gitu para bangsawan di dalam dunia Jawa secara keseluruhan gitu. Nah, memang tidak pernah muncul sebuah keraton besar ya di kaum Nahdliyin. Tetapi rumah-rumah kiai itu adalah ya keraton-keraton kecil yang diperlakukan secara sangat spesifik oleh kaum Nahdliyin gitu. Nah, makanya kemudian mereka adalah kelas tersendiri gitu. Dan disebutnya kan bukan rumah, dalem. Dalem, betul. Jadi ketika saya katakan, kenapa Syafiq Ali ya, tidak dipanggil Gus gitu. Semua orang mengatakan tidak pantas gitu. Jadi yang pantas itu adalah para anak kiai gitu. Nah, jadi antara Jawa dengan NU itu melekat gitu. Di dalam konteks feodalismenya itu. Gitu. Betul. Nah, para senior saya itu dia anak kiai gitu ya. Anak kiai lalu kemudian hubungan kami sangat akrab. Ya, dalam pengertian kiainya sendiri pernah datang ke rumah saya gitu. Abang-abang dari teman saya itu juga datang gitu. Nah, saya kemudian mengkritik dia karena dia membiarkan dirinya dipanggil Gus gitu oleh yang lain gitu. Dan dia kemudian memberikan alasan gitu. Kalau kita ungkap secara sosiologis itu social order gitu ya. Jadi tata
tatanan sosial itu harus dibentuk gitu. Dan karena itu sebagai konsekuensinya dia harus merelakan dirinya dipanggil Gus gitu. Di dalam konteks ini, di dalam masyarakat pesantren yang dia pimpin gitu. Nah, mungkin ya alasan itu bisa saja kita terima, tetapi tidak bisa ya mengelak dari sebuah kenyataan bahwa antara NU dengan Jawa gitu itu tidak bisa dipisahkan gitu, di dalam konteks ini gitu. Di tengah-tengah itu ada satu kata kunci Pak Fahri, namanya modernity. Modernity ya. Yang juga Anda studikan secara, Anda pelajari secara mendalam juga sejak awal 80-an. Nah, ada Jawa, ada NU, ada modernity. Di dua ini ada feudalisme ya. Ada feudalisme Jawa, ada feudalisme NU, ya. Kemudian ada modernity hanya. Respons Jawa dan NU ini, ya kita katakanlah sebagai feudal society, katakanlah begitu. Terhadap modernity ini menurut Anda bagaimana? Ada sebuah tulisan yang menarik ya dalam sebuah buku kecil yang saya baca itu. Itu tentang, kalau saya nggak salah, the contribution of traditionalism to modernism. Kalau saya nggak salah ya, karena udah lama saya baca itu. Nah, di situ salah satu yang yang dikemukakan adalah pengalaman modernisasi masyarakat Jepang. Jadi modernisasi masyarakat Jepang itu baru mungkin terjadi ketika kaum tradisionalis. Jadi para pemimpin kaum tradisionalis itu mendukung proses modernisasi. Gitu. Itu pula yang terjadi sebenarnya di kalangan kaum Nahdliyin. Gitu. Di dalam pengertian tesis seperti yang saya katakan di awal, LP3IS, bahwa masyarakat itu harus maju, gitu. Tetapi kemajuannya itu harus dilaksanakan dengan mendorong para pemimpin-pemimpin di wilayah mereka sendiri untuk dalam dua tanda kutip modernisasi. Maka kemudian LP3IS memilih pesantren. Gitu. But at the same time, otoritas mereka untuk mendorong modernisasi itu adalah otoritas dalam dua tanda kutip tradisional. Kalau misalnya pandangan-pandangan agama kita anggap itu bagian dari sebuah budaya yang berkembang sejak masa lalu dan belum mengalami egalitarianisasi dan individualisasi, gitu. Kan agak berbeda dengan Muhammadiyah kan? Betul. Gitu. Muhammadiyah itu pemimpinnya bukan pemimpin spiritual, gitu, melainkan primus inter pares. Nah, primus inter pares itu adalah the best among the equals, gitu. Jadi orang-orang yang terbaik, tetapi di antara sesamanya. Maka ketua umum PP Muhammadiyah itu nggak ada yang cium tangannya, karena tidak ada hierarki spiritual. Nah, di kalangan pesantren, itu masih berlaku. Jadi ketika saya menjadi moderator untuk visi dan misi calon ketua umum PBNU di Muktamar NU di Makassar 2010 itu saya tanyakan gitu. Saya tanyakan, kalian berani nggak cium tangan Kiai? Nggak ada yang berani. Gitu. Jadi masyarakat atau manusia itu dianggap tidak sama. Gitu. Ada hierarki. Nah, hierarkinya itu adalah tingkat-tingkat kesucian. Kesucian itu dilihat pertama dari keturunan, yang kedua adalah dari keahlian penguasaannya terhadap agama dan praktek keagamaan yang real, gitu. Itu yang tidak terjadi di kalangan the so-called modernist group in Islam in Indonesia, gitu. Begitu kira-kira. Nah, jadi tesisnya itu tetap NU sampai sekarang tidak bisa melepaskan diri dari pandangan dan gaya hidup Jawa. Jawa yang kita pahami di sini adalah Jawa
yang dipengaruhi oleh pandangan hidup feodalisme. Ini menarik kita lihat, kalau kemudian kita melihat ya terjadi the decline of keraton in Java, gitu ya. Declining itu apa? Merosotnya ya, pengaruh Keraton di Jawa. budaya keraton di Jawa, maka substitusinya ini yang menarik. Yang carry tahu kan? Iya. Yang Belakangan. tertinggal. Iya. Yang tertinggal itu adalah di dalam dunia Pesantren. Nahdien itu gitu. Ini tadi Pak Fahri cerita bagaimana Pak Fahri mendapatkan ini clipping di dalamnya. Clipping tulisan-tulisan Pak Fahri di berbagai majalah ya, sejak tahun 80-an. 80-an sampai 90-an. Dan ternyata menurut ceritanya Pak Fahri, foto ini adalah foto ketika Pak Fahri Ali menghadiri Muktamar NU tahun 94 Di Cipasung. Iya. Ini ceritanya gimana? Clipping ini bisa di tangan Anda, Pak Fahri? Iya, jadi ada seseorang yang datang ke kantor, kemudian sekretaris saya membawa itu ke meja saya gitu. Wah, terima kasih banyak, saya bilang gitu kan. Bayar, kata dia gitu. Jadi saya bayar sekitar 2 juta kalau nggak salah itu. Itu tahun itu ya, awal tahun 2000-an gitu. Okay. Nah, tapi saya senang aja walaupun membayar, karena ya ada orang yang berusaha kemudian menyimpan tulisan-tulisan lama saya yang saya membayangkan tidak mungkin saya punya lagi gitu. Nah, salah satunya itu adalah tulisan yang menggambarkan ketika saya masa kecil di Ragunan. Oke. Ya. Bukan di sini. Tentang kehidupan NU gitu. Nah, saya mau minta tolong Pak Fahri ini. Iya. Jadi di pembukaan kolom ini, Persatuan Kanak-Kanak ini, ada Pak Fahri itu nulis tentang Caca Marica NU. Nah, saya minta tolong Pak Fahri menyanyikannya. Iya. Jadi itu dibawakan oleh drum band ya. Drum band anak-anak NU. Waktu saya masih belasan tahun ya di Ragunan itu. Dan saya ingat itu jalannya pun belum beraspal gitu. Jadi musim panas yang berdebu ya. Pada waktu itu yang menghubungkan antara Kemang dengan kebun binatang. Nah, disitulah kemudian drum band mereka itu. Caca Marica NU, Caca Marica NU, Caca Marica, bapaknya GP Ansor. Saya bacakan ini ya, beberapa paragraf awalnya. Setelah mengutip Caca Marica NU ini, kemudian hampir sampai ke Masjid Pedurenan, saya diadang seseorang yang jauh lebih senior. Khusus untuk mengajukan pertanyaan. Ngapa lu nggak pakai peci? Nah, saya menatap dia dan juga anaknya. Kedua-duanya berpici dan bersarung. Sementara itu, satu demi satu orang memasuki masjid untuk bersembahyang Jumat. Saya diam saja. Entah karena heran atas pertanyaan itu atau oleh sebab lain. Ngapa lu diem aja, Tong? Desak orang itu. Bapak aja kagak nyuruh. Jawab saya pendek berterus terang. Lain kali kalau sembahyang pakai pici ya, Tong. Minta beliin sama bapaknya. Iya, jawab saya. Nah, ini. Kemudian Pak Fahri menulis dan bercerita bahwa di dalam masjid semua orang memakai peci kecuali Fahri Ali kecil. Betul. Ini memori. Tadi kalau pertanyaan pertama saya adalah persentuhan intelektual Anda dengan NU. Dan saya membaca kolom ini sebagai persentuhan yang sangat personal. Personal and early ya. Dan early dengan NU. Betul itu. Apa di bayangan Anda saat itu, Pak Fahri? Kalau kita merekonstruksi tentang perjalanan intelektual, maka organisasi ya, being the members of one organization in early age, kita mulai memasuki dunia non keluarga. Jadi di dalam keluarga itu kan merupakan sebuah dunia tersendiri ya. Lalu kemudian relatif terbatas gitu. Ketika kemudian kita masuk ke dalam organisasi, maka kita mulai ya
membuat jaringan yang lebih luas daripada jaringan keluarga itu sendiri, gitu. Nah, inilah pengalaman saya ketika masuk pelajar Islam Indonesia, ketika saya di Ibtidaiyah. Nah, dengan menjadi pelajar Islam Indonesia, maka saya kemudian mengenal organisasi-organisasi lain, gitu. Salah satunya itu adalah Ansar, gitu. Bahkan kami sudah mengenal PKI, ya, pada waktu itu. Lalu kemudian sudah mengenal Masyumi, sudah mengenal Partai NU, sudah mengenal partai-partai lain, gitu. Itu melalui organisasi, gitu. Jadi organisasi itu adalah kuasi keluarga atau the extension, ya, of family system yang memperluas jaringan kita sendiri, gitu. Jadi once, ya, we, ya, become a member of one organization, maka kemudian kita segera membangun jaringan yang lebih luas, jaringan imajinasi dan seterusnya, gitu. Nah, itulah refleksinya pada tulisan yang saya buat itu, gitu. Jadi saya kemudian berusaha, dan memang betul-betul saya ingat sekali itu, Caca Marica NU, Caca Marica NU, Caca Marica. Bapaknya GP Ansor. Bapaknya GP Ansor. Jadi GP Ansor itu sudah saya kenal itu sejak 1965, gitu. Nah, memang minat baca, ya, kita sudah kuat. Ayah saya itu dia langganan koran Pedoman, ya, majalahnya Paji Masyarakat, lalu kemudian korannya si itu Mokhtar Lubis itu Indonesia Raya. Lalu korannya Masyumi namanya Abadi. Ya. Lalu kemudian ada majalah satu lagi itu Gema Islam, ya. Dan seterusnya, dan itu sudah baca, gitu. Kalau kita buka clipping ini, ya, Pak Fahri, ya, ini kan dalam perjalanan intelektual Anda selama saya itu kurang lebih 20 tahun lah. Ya. Oh, gitu ya? Ya, dari 80-an sampai 90-an akhir. Dan sebagian besar adalah tulisan tentang NU. Iya, betul. betul. Misalnya yang ini, ya, yang tadi yang tulisan pertama. Kemudian ya sejarah Baghdad klasik dan Jakarta modern. Ya. Kemudian yang explicitly, ya, darah biru NU. Nah, ini yang menarik nih. Nah, ini menjadi term yang kemudian banyak dipakai orang-orang. Ya. Betul. Ini tahun 94 ini dari majalah Gatra, 26 November 94. Wajah NU pasca muktamar dan pasca pecah. I see. Saya baru ingat 95 lagi. 95 ini. Iya, itu wawancara itu, ya. Pak Fahri sudah menghadiri muktamar NU itu sejak 89, ya. Iya. Pak Fahri 89 Jogja, ya, di Jogja, ya. di Krapyak. Iya, Krapyak. Di pesantren Krapyak. Gus Dur jadi lagi, ya. Betul. Untuk periode kedua. Iya. Kemudian 94 Cipasung. Iya. Kemudian 99 di Lirboyo. Iya. Ya, waktu Pak Hasyim Muzadi, Hasyim Muzadi jadi 2004 di Solo. Solo, ya. 2010 di Makassar. Makassar, ya. Juga beliau tadi hadir. Iya. Absen kemudian di 2015, ya. Jombang. Di Jombang, ya. Lampung juga Pak Fahri tidak hadir, ya. Jadi ada cerita apa di balik Anda mengikuti berapa kali? 89, 94, 99, 2004, 5 kali muktamar. Iya. Ya, yang pertama, ya, nama-nama yang Anda sebut itu selalu ketemu sama saya itu. Tadi Martin. Iya, itu ketemu. Pendatang baru itu kan 2 Greg itu. Iya, betul. Greg Philly dengan Greg Barton, ya. Nah, di situ sebenarnya, ya, kita melihat bagaimana, ya, elit pedesaan itu tampil dan berkumpul bersama-sama. Saya mengatakan elit pedesaan ini, ya, dengan sengaja karena saya berusaha merumuskan apa yang saya lihat. Jadi baik di Krapyak, ya, maupun di Cipasung misalnya, saya melihat itu para kiai-kiai, ya, yang yang berasal dari daerah, sudah pasti dari daerah itu tidur bergeletakan, gitu. Dengan hanya pakai baju kutang, gitu. Lalu kemudian pakai sarung, gitu. Sangat impresif, gitu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan tidur di hotel, gitu.
Jadi, ya, mereka itulah orang-orang yang tidak pakai tanda kutip, orang-orang yang bersahaja, gitu ya. Yang datang dengan penuh keikhlasan, gitu. Nah, saya katakan keikhlasan itu saya menirukan apa yang dikatakan oleh Ghazali, ya Ghazali Said, profesor dia itu. Dia mengatakan kepada saya hadir katanya ke Lampung itu hanya sebagai gitu ya orang biasa, gitu. Jadi sampai pada tingkat profesor pun mereka masih menganggap mereka sebagai warga Nahdliyin yang biasa, gitu. Tidak mendefinisikan diri sebagai kelas terpelajar. Nah, itulah yang kemudian kita lihat di dalam muktamar-muktamar. Jadi jangan lakukan itu muktamar di hotel, gitu ya. Karena dalam dua tanda kutip keasliannya hilang. Keautentikannya hilang ya. Iya, betul. Oke. Nah, yang kedua, kenapa saya katakan mereka adalah kalangan elit pedesaan? Karena merekalah ya yang mengembangkan epistemologi pada tingkat desa, gitu. Jadi pesantren-pesantren itu adalah pusat-pusat epistemik, gitu. Di tengah-tengah di pedesaan sebagai counter ya terhadap misalnya pusat-pusat epistemik yang bersifat sekular. Oke. Misalnya sekolah modern. SD, ya, sekolah SD, sekolah umum, ya, lalu kemudian bahkan mungkin sekolah-sekolah Islam, ya, tetapi controlled by the state, gitu. Misalnya seperti ibtidaiyah, ya, negeri, MTS negeri, ya, madrasah di atas ibtidaiyah apa? Sanawiyah, lalu kemudian aliyah negeri, gitu. Karena pesantren itu tadi sudah menjadi pusat epistemik yang tersendiri, dia juga kemudian otonom. Jadi at least until 1994 itulah pemandangan yang saya lihat, gitu. Apalagi di Cipasung itu, gitu. Di Cipasung itu kan pertarungan antara NU dengan negara. Betul. Pada waktu itu. VAV itu. Iya. Betul. Nah, yang jelas di situ adalah Pak Harto itu tidak menghendaki lagi Kiai Abdurrahman Wahid terpilih, gitu. Nah, walaupun yang agak inosen, ini saya katakan inosen, itu adalah wakil presiden, yaitu Tri Sutrisno. Tri Sutrisno itu saya lihat sekali, ini permainan Kiai Abdurrahman Wahid pintar sekali di dalam berpolitik, gitu. Jadi dia tidak bisa meraih Presiden Soeharto. Lalu kemudian muncul Tri Sutrisno yang disebut Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Ketika Tri Sutrisno datang ke sana itu. Nah, ketika pulang, kan Tri Sutrisno mau masuk ke dalam mobil kan? Tiba-tiba kemudian ada yang mengatakan, Pak, gitu ya. Abdurrahman Wahid muncul, jago betul dia berpolitik. Jadi dia ingin mengatakan, oke, gitu ya. Untuk Soeharto, gua nggak bisa masuk, gitu ya. Tapi ini wakilnya ada, gitu. Jadi permainan simbolik itu muncul, gitu. Nah, tapi di atas segala-galanya, ya, itu muncul politik uang waktu itu. Itu saya yang pertama kali mengintrodusirnya untuk publik Indonesia di dalam sebuah wawancara tahun 1994 juga di RCTI. Waktu itu RCTI yang satu-satunya kan. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena tiba-tiba seorang pengusaha besar itu kemudian berteriak, dia bilang, "Berapa dikasih mereka?" Dia bilang gitu. Saya siapkan, katanya. Jadi di situ pada waktu itu mungkin ada penyebaran uang gitu. Pada waktu itu kuat sekali yang tekanan dari negara gitu. Jadi ya sampai dengan Muktamar 1994 di Cipasung ya, NU
excluded from the state or not within the sphere of the state gitu. Nah, ketika tahun 2019 2004 itu sudah mulai muncul Syai'un tadi. Syai'un itu artinya ada kekuatan-kekuatan di luar NU yang ingin melakukan intervensi di dalam cara yang lebih sistematis tetapi indirectly gitu. Tidak bersifat langsung. Kalau di Cipasung itu bersifat langsung. Gitu ya. Jadi presiden itu menginginkan supaya Kiai Abdurrahman Wahid tidak masuk gitu. Nah, tahun 2004 itu state negara itu tidak sekokoh the New Order state. Negara Orde Baru gitu. Karena itu tidak bisa dia melakukan intervensi secara langsung. Gitu. Maka muncullah frasa syai'un itu tadi gitu. Saya kan nanya spesifik soal 94 ya, Muktamar 94. Ini kan salah satu muktamar yang paling memorable. Betul. Di dalam memori kolektif orang-orang NU sampai hari ini. Karena disitulah NU misalnya bisa menunjukkan dia bisa berposisi diametral dengan negara. Betul. Ada Gus Dur yang berani melawan kekuasaan Orde Baru. Betul. Kemudian ada politik uang yang juga dilawan oleh non politik uang kira-kira gitu. Betul, oleh seorang tokoh Oleh seorang tokoh yang sangat kuat yang namanya Abdurrahman Wahid itu. Nah, kalau Anda melihat dan merefleksikan hari ini tentang Muktamar 94 khusus 94 ini. Betul. Seperti apa? Tahun 1994 itulah sebuah model muktamar yang harus ditiru gitu, oleh muktamar-muktamar selanjutnya. Gitu. Itu muktamar di mana negara telah berusaha melakukan intervensi dan gagal. Gitu. Lalu kemudian otonomi dari NU itu makin lama makin kereng. Dan kemudian itulah yang menjadi andalan dari proses demokratisasi di Indonesia. Sebab menjadi harapan dari kaum intelektual, termasuk Yakob Utama. Yakob Utama mengatakan kepada saya waktu itu, dia pemeret pemeret Kompas, atau pada waktu itu pemimpin PU kayaknya PU. Pemimpin umum Kompas, dia bilang, saya kagum sekali kepada Abdurrahman Wahid. Itu yang dikatakan. Makanya kemudian Romo Mangun Jogja dan kaum intelektual lainnya yang sebagian besar berasal dari PSI. PSI ini jangan salah, PSI dulu. Partai Sosialis Indonesia. PSI dulu. Nah, Partai Sosialis Indonesia ini itu kan sebenarnya orang atau kelompok yang mendapatkan pendidikan Barat yang pertama di Indonesia, gitu. Nah, mereka masih ada kekuatannya itu. Sisanya sekarang itu Rocky Gerung itu. Jadi, NU yang lulus di dalam ujian 1994 melalui muktamarnya di Cipasung itu kemudian menjadi harapan besar proses demokratisasi di Indonesia. Itulah kemudian didirikan organisasi apa yang disebut dengan Fordem. Fordem sebelum 94. Iya, betul. Jadi semakin kuat setelah itu. Semakin menjadi tumpuan harapan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada waktu itu ICMI kan didirikan pada 1989. Kalau nggak salah 1989. ICMI didirikan, lalu kemudian itu berarti mendorong munculnya sebuah kekuatan politik seperti yang dilihat orang. Mungkin ICMI tidak melihat dia sebagai sebuah kekuatan politik, tetapi orang di luarnya itu memandang sebagai kekuatan politik. Lalu kemudian keluarlah satu organisasi baru, namanya Ikatan Cendekiawan Pancasila. Masih ingat nggak itu? Dan diminta itu adalah seorang jenderal mantan KSAD, Edi Sudrajat. Gitu.
ketika kemudian itu mau diproklamasikan, dideklarasikan di Jogja, Edi Sudaranya nggak berani datang. Karena bertentangan dengan Soeharto pada waktu itu. Artinya NU itu secara mencolok telah muncul sebagai sebuah kekuatan demokrasi yang dahsyat gitu. Nah, salah satu hal yang bersifat momentum dari Cipasung itu adalah itu gitu. Kian meneguhkan sebuah kekuatan di luar negara sebagai harapan munculnya demokrasi. Makanya ketika saya menulis di Kompas 100 tahun ya, 100 tahun NU itu, 1 abad NU. Saya katakan mestinya NU itu bergerak menjadi kekuatan menyokong ya kekuatan-kekuatan di luar negara. Gitu. Jadi dia memperkuat sisi dari civil society itu. Kenapa begitu? Karena kekuatan-kekuatan non-negara, ya, non-state actors itu tadi semakin lemah. Kekuatan kiri itu sudah dihancurkan jauh sebelumnya. Sudah mati. 1965 ke atas itu sudah hancur gitu. Jadi yang kemudian ya kalau kita pakai gayanya si ini Trump ya, ketika dia nyohor ya, ngerti nyohor kan? Dia bilang itu seluruh kekuatan angkatan udaranya Iran sudah habis semua. Sehingga ketika kemudian kita ya berada di udara itu tidak ada tandingan sama sekali gitu. Nah, negara juga begitu gitu. Tidak ada tandingan sama sekali gitu yang ada. Padahal balance of power itu sangat diperlukan. Nah, apakah NU itu sadar itu atau tidak gitu. Hanya Ulil Absar Abdallah yang bisa menjawab. Kena lagi Mas Ulil. Oke, tapi ada cerita personal ini. Anda ditarik sama Intel. Oh, iya betul. Nah, itu indikasi ya. Indikasi ya bahwa negara itu menggelontorkan alat-alatnya di Cipasung itu. Saya datang ke sana. Saya lihat ada Heri Ahmadi. Heri Ahmadi itu adalah tokoh mahasiswa ya. Mantan ketua Dewan Mahasiswa ITB. Jadi tahun 1980-an itu kami masih bergerak, saya di Jakarta dan dia di Bandung. Waktu itu Heri Ahmadi. Dan Heri Ahmadi ya karena pernah ditangkap gitu, pernah dipenjara dan diadili. Lalu kemudian pledoinya itu sangat terkenal. Ya sangat terkenal dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Benedict Anderson dan diterbitkan di Cornell University. Gitu. Dia tetap dianggap musuh negara. Nah, saya bertemu dengan dia di rumahnya Kiai Ruhyat itu ya. Iya Bun ya. Kiai Ruhyat itu. Dan kemudian kami pelukan gitu karena sudah lama sekali nggak ketemu kan gitu. Nah, esok harinya gitu. Saya ditarik oleh seorang Intel ya. Kumisnya baplang gitu. Dan dia ingatkan kepada saya katanya. Saudara, jangan dekat-dekat Heri Ahmadi. Dia bilang gitu. Itu artinya ya bahwa negara secara intensif itu melakukan ya atau mengirimkan orang-orangnya ke situ. Karena kemudian apalagi itu katanya. Simanjuntak itu. Siapa namanya? Marsilam Simanjuntak udah pakai topi merah lagi dia. Marsilam pakai kopiah merah gitu kan. Nah, artinya emang betul gitu. Jadi Cipasung itu harus dijadikan tonggak gitu. Apalagi saya kan beberapa saat sebelum Cipasung itu saya menulis di Gatra kan. Itu. Tahun 95. Iya, 94. Oh iya 94. Ya, 94 itu. Darah Biru NU ya. Oh iya yang Darah Biru NU. Nah, itu. Darah Biru NU inilah saya kemudian bukan hanya memperkenalkan frasa itu for the first time ya. Lalu kemudian digunakan bahkan oleh kalangan NU sendiri tentang Darah Biru itu. Tetapi sudah saya katakan di situ bahwa Kiai Abdurrahman Wahid akan memenangkan perang di Cipasung gitu. Saya katakan kenapa? Karena hanya Kiai Abdurrahman Wahid yang sangat memahami ya, sistem budaya NU. Gitu. Dan karena itu hanya dia yang kemudian bisa dalam dua tanda kutip memanipulasinya untuk kepentingan perjuangan politik
merebut kepimpinan di NU gitu. Tidak saya katakan begitu, Iya, gitu. iya. Tapi kira-kira begitulah begitu. gitunya gitu. Ini kita ngomongin muktamar ini, Pak Fahri. Iya, silakan. Tadi kita sudah ngobrolin muktamar di masa lalu, kita akan ngomongin tentang muktamar yang akan dilakukan insya Allah 2 bulan lagi. Iya. Ini adalah muktamar after konflik, setelah konflik, Pak Fahri. Iya, iya. Sejak bulan November 2025, ya, ada kalau bahasanya orang NU itu katanya dinamika, ya. Iya. Ada dinamika yang sangat mempengaruhi jalannya organisasi NU ya, sampai sekarang. Jadi Betul. sekitar 8 bulan ya. Iya. 8 bulan ada gonjang-ganjing di NU, dan ini menjadi pembicaraan tidak hanya di NU tapi juga menjadi pembicaraan nasional. Iya. Dan prediksi kami di redaksi NU Online ya, bahwa muktamar tahun ini di bulan Agustus nanti adalah akan menjadi muktamar yang paling menyita perhatian publik Betul. setelah tahun 94. Iya. Prediksi kami ya di redaksi NU Online. Pak Fahri juga masih mengikuti dinamika NU sampai hari ini. Ya. Kalau tadi adalah refleksi tentang muktamar-muktamar di masa lalu, nah Anda bagaimana analisis Anda tentang muktamar bulan depan, Pak Fahri, setelah terjadinya konflik di PBNU ini? Iya, jadi sebenarnya inilah yang paling kompleks ya sekarang ini ya. Periode kepemimpinan Yahya Saquf ini kompleks karena faksionalisme itu kentara sekali terlihat gitu. Saya berharap mudah-mudahan muktamar ini adalah jalan penyelesaian dari faksionalisme itu gitu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini mengingatkan saya kepada sejarah politik Indonesia. Jadi pemilu 1955 yang bukan dianggap, memang betul pemilu pertama di Indonesia itu sebenarnya dimotivasi oleh keinginan memecahkan masalah, gitu. Karena telah terjadi perpecahan ya, perpecahan di tengah-tengah masyarakat gitu. Sampai kemudian Presiden Soekarno sendiri, kalau Anda membaca pidato-pidato yang dikumpulkan oleh Herbert Feith dan Lance Castells ya, di dalam buku dia itu Indonesian Political Thinking ya, 1945, 1965 itu tadi itu memperlihatkan kegelisahan Soekarno tentang perpecahan itu melalui partai-partai politik. Lalu yang kedua, kegelisahan daerah, gitu. Kegelisahan daerah artinya Jawa dengan luar Jawa. Nah, makanya kemudian pemilu 1955 itu diharapkan sebagai jalan ya memecahkan ya masalah, karena yang muncul sebagai pemenang pemilu itu dianggap sesuatu yang legitimate gitu ya, yang absah. Dan karena itu ya harus dipatuhi gitu. Di dalam prakteknya itu tidak gitu. Malah pasca 1955 itu tidak memecahkan masalah apa-apa, karena perpecahan kemudian makin lama makin besar sampai kemudian munculnya PRRI dan Permesta gitu. Walaupun kata orang PRRI PRRI itu satu termasuk Permesta katanya, terserahlah. Tetapi ada gerakan-gerakan daerah yang ingin memisahkan diri ya. Kita berharap agar pengalaman ya politik nasional ini itu tidak terulang pada muktamar NU yang akan datang, yang berlangsung di Jombang itu, yang baru saja diputuskan tempatnya gitu. Karena faksionalisme yang berlangsung di dalam NU sekarang ini itu terlalu demonstratif untuk kita lihat, dan each of them ya, masing-masing mereka tidak lagi menyembunyikan ya, dalam bahasa halusnya dan dalam bahasa yang dalam istilah yang lebih konstruktif ya, ketidaksenangannya kepada yang lain gitu. Itu sangat halus itu ininya saya itu. Sebab ya ada gejala misalnya salah satu elit
NU itu mensomasi seseorang gitu, atau mensomasi beberapa pihak lah gitu. Itu artinya bahwa faksionalisme itu sudah terlalu tajam untuk bisa ditoleransi gitu. Lalu kemudian pihak antara Yahya Saquf ya dengan non Yahya Saquf itu terlihat gitu. Lalu kemudian kelompok non Yahya Saquf ini pun sebenarnya tidak satu. Bisa saja mereka masing-masing bersaing satu sama lain gitu. Sebagai akibatnya Muktamar NU 2026 ini itu harus di-manage ya, dikelola dengan sangat hati-hati, yang hasilnya harus bersifat akomodatif gitu. Dari seluruh faksi-faksi yang memperebutkan sebuah kekuasaan gitu. Kekuasaan ini sebenarnya tidak terlalu tepat ya kita gunakan untuk NU ya. Terutama kalau misalnya kita harus melihat kaum Nahdiyin. Kaum Nahdiyin itu kan kaum yang dibuai ya. Dibuai oleh apa namanya alunan-alunan keagamaan yang membuat hati mereka adem kan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri. Muhaimin Iskandar, Yahya Saquf, Saifullah Yusuf, termasuk tokoh kita yang dari Kudus, tokoh Golkar kita, siapa namanya? Nusron nomor one, Nusron Wahid. Ya. Dan seluruh tokoh-tokoh yang bertarung sekarang ini, itu kan dibuai dengan itu semua. Gitu. Yang membuat ya mereka di dalam etik, ya, etik ini sangat penting. Etik santri itu merasa malu menonjolkan diri kan. Coba Anda lihat misalnya pertemuan di antara kaum kiai itu. Ketika diminta berdoa, dia selalu merasa dia tidak layak melakukan itu dan mempersilahkan yang dianggap lebih layak lagi gitu. Nah, etik yang semacam ini ketika seharusnya ditransfer ke dalam etik organisasi. Ketika dia menjadi etik organisasi, maka konflik-konflik yang demonstratif kan tidak perlu terlihat. Gitu. Apa yang kemudian kita lihat ada somasi kan, gitu kan. Gitu. Jadi yang muncul adalah individualism. Gitu. Individualism yang mengalahkan kolektivisme di kalangan kaum Nahdiyin gitu. Makanya kemudian seluruh selawatan ya yang membuai mereka sejak bayi gitu. Itu tidak ada bekasnya ketika mereka masuk ke dalam organisasi. Nah, di dalam konteks inilah saya ya mudah-mudahan ya bisa mengingatkan, ingatlah pemilu 1955 itu. Dan samakanlah dengan faksionalisme yang berlangsung di kalangan NU yang sekarang ini gitu. Apakah ya ucapan saya bersifat utopis atau tidak? Itu tidak terlalu penting. Walaupun bisa saja ya yang saya usulkan itu bersifat utopis karena NU begitu luas ya. Begitu besar jumlahnya. Kalau kemudian kita sedikit melebih-lebihkan malah separuh dari penduduk Indonesia gitu. Nah, ketika jumlah masif yang semacam itu harus dihadapkan, maka pengaruh ya non-etik Nahdiyin itu seperti diundang ke dalamnya gitu. Kasarnya
tidak ada seorang pun dari ya tokoh-tokoh NU yang bermimpi menjadi presiden. Gitu. Tetapi menjadi tim sukses presiden gitu. Padahal ya kua penduduknya, kua demografis, mereka kan sebenarnya secara teoritis ya, mayoritas. Itu sudah punya ya, separuh dari penduduk Indonesia gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan utopia yang saya katakan tadi gitu. Ketika kemudian mereka harus berhadapan. Nah, sekarang konflik yang berlangsung ya, atau faksionalisme yang berlangsung, itu bisa kemudian dikatakan si A misalnya, itu adalah representasi dari mantan presiden yang dulu gitu. Si A ya katanya. Saya nggak mau nyebut nama gitu. Lalu si B itu adalah representasi dari mantan presiden yang baru saja lewat gitu. Maksud saya baru berakhir gitu. Lalu kemudian si C itu adalah representasi dari mereka yang sedang berkuasa sekarang ini gitu. Tidak pernah kemudian mereka memikirkan kapan kami yang kemudian mengatur dan kemudian mengatakan, kalian itu representasi dari kami gitu. Itu kemudian tidak terjadi gitu. Nah, makanya semangat ya muktamar yang sekarang ini adalah menghancurkan struktur faksionalisme itu. Menghancurkan ya struktur faksionalisme itu merupakan kewajiban apa? Kifayah atau ain? Fardu ain. Nah, loh, itu dia. Mungkin merupakan fardu ain gitu. Kalau untuk nambah-nambah masalah fikih ya di dalam konteks ini demi kepentingan ya NU as a whole gitu, secara keseluruhan. Nah, kalau tidak, mereka kemudian akan menjadi wayang gitu dari banyak dalang. Kalau wayang yang sebenarnya dalangnya cuma satu kan, ini banyak sekali dalang-dalang yang ada gitu. Itu yang kita lihat pada muktamar yang akan datang ini nanti gitu. Dan karena itu ya kita bukannya hanya harus hadir di sana secara fisik dan intelektual, tetapi juga dengan doa. Nah, itu. Betul. Gitu. Kita hadir dengan doa, semoga faksionalisme itu hilang. Betul. Di sana itu gitu. Semoga pemimpin-pemimpin itu tidak berorientasi keluar. Di dalam pengertian berorientasi terhadap kepentingan-kepentingan yang ditawarkan oleh kekuatan-kekuatan di luar NU itu sendiri gitu. Jadi for the sake of the interest of NU itself gitu. Jadi bukan dari pihak luar gitu. Bukan dari pihak luar gitu. Karena sekarang ini agak berbeda dengan Kiai Abdurrahman Wahid ya. Saya paham sekali Kiai Abdurrahman Wahid itu ingin menyelamatkan NU dari tekanan kekuatan Orde Baru pada waktu itu. Maka dia kemudian melakukan ya sebuah gerakan-gerakan tertentu. Misalnya gerakan ya yang sebuah demonstrasi yang menghadirkan 2 juta ya orang pada awal tahun 1990-an itu. Yang kemudian saya tulis di Kompas sebagai gerakan ya pensucian, politik pensucian Kiai Abdurrahman Wahid. Itu saya tulis di Kompas pada waktu itu gitu. Itu adalah di dalam rangka untuk menjaga NU tidak ditekan secara terus-menerus gitu. Kalau sekarang bukan, sangat berbeda. Sekarang itu ya unsur-unsur internal NU itu saling menekan satu sama lain ya. Lalu kemudian yang bergerak adalah kepentingan luar gitu. Sangat berbeda dengan apa yang diperjuangkan oleh Kiai Abdurrahman Wahid di masa lalu. Makanya misalnya penerimaan Pancasila ya, yang paling awal dilakukan oleh NU itu dalam rangka menyelamatkan NU sebagai sebuah organisasi gitu. Termasuk ya kembali ke Khitah 1926 itu. Maksudnya menyelamatkan NU ya dari persepsi bahwa NU itu milik Partai Persatuan Pembangunan gitu. Kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung bukan Golkar pada waktu itu maka dianggap anti pemerintah gitu. Nah, itu adalah sebuah manuver-manuver ya yang cerdik yang dilakukan oleh Kiai Abdurrahman Wahid gitu. Bandingkan dengan sekarang, apa yang mereka lakukan untuk NU gitu.
kecuali mencari relung mereka sendiri within di NU, di dalam NU itu sendiri. Tidak kemudian melakukan untuk NU gitu. Nah, muktamar ini adalah ya suatu hal yang menurut saya krusial di dalam rangka menghancurkan struktur faksionalisme di dalam NU tadi gitu. Nilainya mungkin hampir sama dengan Muktamar Cipasung 1994, yakni Muktamar 2026 ini. Kalau muktamar ini juga tidak bisa menyelesaikan faksionalisasi, Ya, itu. apa yang akan terjadi dengan NU? Dia kehilangan legitimasi. Gitu. Kehilangan legitimasi, maka kemudian ya yang terjadi adalah dalam dua tanda kutip anarkisme. Gitu. Sebenarnya struktur ya sosial Nahdien itu anarkis. Betul. Ya. Anarkis di dalam pengertian mereka ya hidup di antara banyak sekali pemimpin-pemimpin pada tingkat lokal. Jadi pesantren-pesantren itu adalah ya berada di bawah kepimpinan seseorang kiai gitu. Pesantren lain juga begitu. Dan di antara mereka tidak ada yang lebih gitu. Tidak ada yang mampu mengkoordinasikan satu sama lain gitu. Nah, di dalam struktur yang bersifat anarkis inilah NU berdiri gitu. Dan ketika yang muncul menjadi ketua umum PBNU itu bukan berarti para kiai tunduk kan kepada ketua umum PBNU itu gitu. Tidak gitu. Itulah struktur yang bersifat anarkis ini tadi. Nah, kalau kemudian faksionalisme tidak hilang melalui muktamar ini, maka anarkisme itu akan jauh lebih menguat. Lalu kemudian kepemimpinan itu menjadi ya ditujukan kepada para pemimpin-pemimpin tingkat lokal tadi gitu. Dan individu-individu. Salah satu contohnya misalnya, saya ingin katakan di situ, ya individu itu, misalnya mantan ketua umum PWNU di Jawa Timur, Kiai Marzuki, Mustakmar. Dia sudah menjadi institusi tersendiri, gitu. Jadi tanpa memimpin NU pun, ya pengaruh dia sudah sangat besar. Dan dia kemudian bisa membaiat seseorang kan, gitu, untuk masuk ke dalam NU. Karena setiap pengajian dia itu selalu kalau digagalkan mungkin terlalu kasar ya, tetapi setidak-tidaknya dibuat tidak nyaman, gitu. Karena dianggap dia tidak bermazhab ahli sunnah wal jamaah, gitu. Sampai kemudian muncul ya Kiai Marzuki Mustakmar yang membaiat dia, gitu. Itu artinya bahwa kekuatan pribadinya itu telah menjadi lembaga tersendiri. Recognize publicly, ya, and religiously. Selesai persoalan gitu. Belum tentu PWNU itu bisa melakukan itu gitu. Itulah yang saya katakan anarkisme itu tadi gitu. Muncul. Anarkisme itu muncul karena each of them ya, masing-masing mereka itu menguasai resources yang menjadi basis di mana NU itu berdiri. Yaitu pengetahuan agama. Gitu. Nah, itu kira-kira soal yang kita lihat sekarang ini. Betul. Pak Fahri ini di masa mudanya di IAIN Jakarta adalah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. HMI ya? HMI. Dan sampai sekarang masih aktif di KAHMI ya? Masih aktif. Kalau saya dulu di PMI. Iya. Dan kebetulan ya, dua elit PBNU yang punya hajat berbeda juga satu ormawa dengan Bang Fahri, sama-sama dari HMI. Betul. Gus Ipul, Saifullah Yusuf, dulu aktivis HMI di UNAS, di Universitas Nasional. Gus Yahya, juga sempat aktif di HMI di UGM. Ya, jadi kita anggap bahwa kedua orang yang sedang punya hajat ini adalah
adinda-adindanya Bang Fahri. Adinda-adinda daripada Kakanda Fahri. Nah, sebagai Kakanda Ya. yang sangat senior, apakah ada pesan tertentu yang Ya. ingin Kakanda sampaikan untuk dua adinda ini? Betul ya. Baik. Sebelum saya menjawab atau memberikan pesan sebagaimana yang Anda inginkan, saya ingin mengucapkan dulu selamat ulang tahun NU Online yang lahir pada tanggal 11 Juli 2003. 2003. Jadi NU Online ini cukup ya panjang usianya dan mudah-mudahan semakin lama semakin kreatif dan semakin bermakna kepada bukan saja kepada massa Nahdliyin melainkan juga kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sebab ya seperti yang dikatakan oleh Clifford Kidd di dalam buku dia yang susah kita baca itu, judulnya itu adalah A Social History of an Indonesian Town. Mojokuto. Ya, Mojokuto. Itu ya masing-masing kekuatan itu berbentuk aliran dan melalui aliran itulah kita bertemu dengan Indonesia. Gitu. Baik melalui Masyumi, melalui NU, melalui PKI, melalui PNI. Semua berbentuk aliran. Gitu. Nah, NU Online ini bisa kemudian masuk ya bertemu dan bermanfaat bagi bangsa ya, plus negara walaupun itu entitas yang agak berbeda itu melalui proses aliran di dalam perspektif Clifford Kidd seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Oke, yang kedua ini yang mengandung pertanyaan. Jadi kepada adik-adik saya yaitu Yahya Sakuf yang menjadi ketua umum PBNU sekarang ini, lalu kemudian Saifullah Yusuf yang menjadi sekjen PBNU sekarang ini, yang keduanya sekarang sedang melangkah menuju muktamar NU di Jombang pada Agustus ini. Maka pesan saya sebagai senior ya, senior di mana? Di himpunan mahasiswa Islam harus mampu menciptakan muktamar yang melahirkan sebuah situasi di mana faksionalisme di dalam NU itu bisa hilang. Gitu. Maka yang harus kita angkat di dalam muktamar PBNU yang sekarang ini itu adalah ditujukan kepada ya sebuah struktur kepengurusan yang bersifat akomodatif dari seluruh ya faksi-faksi yang ada, yang seperti yang saya katakan tadi itu sangat demonstratif kehadirannya sekarang ini, bahkan terbaca gitu. Terbaca bukan saja oleh orang-orang Nahdliyin gitu, melainkan orang-orang dari luar Nahdliyin sendiri. Bahwa si A orangnya siapa, si B orangnya siapa, si C orangnya siapa, dan seterusnya. Gitu. Dan ada kerinduan yang besar di kalangan kaum Nahdliyin tentang keinginannya untuk menciptakan sebuah NU yang mengakomodasikan secara sangat luas kalangan muda, lalu kemudian mereka yang berada di grassroots, lapisan akar rumput yang belum terhembus oleh kepentingan-kepentingan politik pada tingkat atau level elit nasional sekarang ini. Itu pesan-pesan yang menyentuh dari seorang Kakanda kepada dua adindanya. Kalau ini terakhir ya, Pak Fahri, ini karena temanya adalah menjadi Indonesia. Yeah.
Jadi sebenarnya kami ini ingin menggali dari para narasumber tentang apa itu proses menjadi Indonesia dan bagaimana para narasumber ini melihat proses ini berjalan, dan kalau narasumbernya orang Indonesia, bagaimana dia mengalami, berpengalaman dalam proses menjadi Indonesia ini. Karena bagi kami menjadi Indonesia adalah sebuah proses dan unfinished project ya. Ini proses yang terus menerus. Betul. Nah, Pak Fahri tahun ini akan berusia 72 di bulan November nanti ya, Pak Fahri. Saya dan teman-teman N1 selalu mendoakan agar Pak Fahri tetap sehat. Amin. Ya, dan bisa datang langsung ke muktamar-muktamar NU berikutnya. Insya Allah, insya Allah. Nah, dari perjalanan 72 tahun ini, Pak Fahri, ya, saya melihat latar belakang kultural dan intelektual yang interesting ya. Kami memajang simbol Jawa, wayang ya, sebagai latar belakang, sekaligus satu lukisan yang memang terpasang di ruangan ini ya, dari Asia Tengah. Ya. Ada satu unsur kosmopolitanisme sebenarnya yang ingin kami tonjolkan di sini, dan yang kedua adalah bagaimana Fahri Ali sebagai orang Aceh yang tumbuh besar di Jakarta, kemudian menekuni dunia Jawa, menekuni studi tentang Jawa. Studi tentang Jawa sudah banyak dilakukan oleh para Indonesianis ya, dan oleh para orientalis di awal abad ke-20 dan akhir abad ke-19. Nah, tapi kita sedikit melihat ada orang yang berasal dari luar Jawa, ya, yang kemudian tertarik dengan sisik melik budaya dan politik Jawa. Anda merefleksikan perjalanan 72 tahun Anda sebagai Fahri Ali dalam proses menjadi Indonesia bagaimana? Iya, yang pertama ini ya, dari keluarga sendiri ya. Ayah ibu saya seorang guru. Guru sejak zaman Jepang ya, zaman Jepang, dan dia mengajarkan pelajaran itu di dalam dengan antara lain ya dengan lagu-lagu gitu. Misalnya lagunya itu salah satunya ini. Dunia keliling sepi, kau tinggalkan nyanyi gembala, di bawah langit jaya, berjabat tangan kita, berpisah untuk nusa. Jadi sudah ada konsep nusa di situ. Ku antarkan kau berjuang, berpisahannya di mata, bersatu dalam hati, bertemu kita nanti di surga nan abadi. Kau pergi ke medan perang, jika tak menang takkan pulang, hingga jiwa melayang. Lagu ini diciptakan pada 1948. Ketika pemuda-pemuda Aceh itu dikerahkan ya ke medan area. Jadi kalau kamu membaca The Blood of the People-nya Anthony Reid, itu akan sangat jelas sekali ya. Kamu sebagai seorang historian. Gitu. Nah, ibu saya kemudian itu memberikan dorongan dengan lagu itu tadi gitu. Jadi Indonesia has been introduced to me in my early age gitu. Dengan lagu itu. Apalagi ayah saya gitu. Ayah saya memperkenalkan konsep nation state itu tadi dengan lagu yang diambil dari Dayah. Dayah itu pesantren. Jadi ayah saya itu pesantrennya di Aceh, Aceh Besar, di Indrapuri, di sana itu. Jadi kami diajarkan anak-anak itu, tetapi di dalam bahasa Arab. Watani anta abuli.
Salisuli abawaini watani anta hayati wa muna nafsi wa aini. Innani afwahu tiflam wa huwa nurun fi fuadi wa gadan ahmi himahu walahu kullu jihadi. Orang-orang pesantren pasti ngerti ini semua itu. Jadi konsep pemujaan negara bangsa yang ketika saya nyanyikan itu di hadapan ini Abdul Aziz yang sekarang jadi dubes Saudi Arabia itu nasionalisme radikal. Nah, jadi itu gitu ya. Nah, yang kedua, secara struktural di Kompas saya menulis bagaimana mencintai Indonesia. Itu gara-garanya ya ada gerakan di Surabaya di mana anak-anak ya Papua itu digebugin gitu. Karena dianggap tidak menghormati dan segala macam yang ada gitu. Yang kemudian harus disadari bahwa Indonesia itu created ya collectively. Betul, betul. Diciptakan secara kolektif. Bukan di Jawa. Tok gitu ya. Jawa menjadi inspirasi ya. Tetapi penggerak-penggerak di daerah itu di Aceh, di Sumatera Barat, di Bali, di Sulawesi dan di tempat-tempat lain gitu, they finance themselves in the independent struggle. Cari uang sendiri, cari seragam sendiri, bangun tentara sendiri dan segala macam yang ada. Malah di Sumatera Barat itu bikin proklamasi lagi gitu. Engku Syafi'i yang membuat itu. Proklamasi yang kedua gitu dibikin. Lalu kemudian di Aceh itu proklamasi sampainya kalau nggak salah itu bulan September, kabarnya itu. Lalu kemudian ulama-ulama Aceh itu membuat namanya ini maklumat ulama, gitu. Tengku Muhammad Daud Berih, ya, Tengku Hasan Krueng Kalih, dan dua tengku yang lain gitu, mengatakan bahwa kami, dia bilang gitu, berdiri di belakang Insinyur Soekarno, gitu. Nah. Jadi, ya, menjadi Indonesia, betul Anda mengatakan itu adalah the unfinished project, ya, yang harus terus-menerus kemudian dikembangkan. Itu jangan dianggap, ya, hak dari salah satu etnik, dari satu suku bangsa, misalnya Jawa saja, seakan-akan hanya Jawa, gitu. Dan kalau kemudian wilayah bergerak, gitu. Gelisah dianggap burat gitu ya, memberontak terhadap pemerintah yang sah gitu. Karena caranya melihat gitu selalu bersifat Jawa sentris gitu, tidak melihat pengalaman-pengalaman yang berlangsung bagaimana the birth of Indonesia ya, lahirnya Indonesia di wilayah-wilayah bukan Jawa gitu. Makanya saya katakan tadi kalau kita ingin mengenal Indonesia, pertama-tama memang harus mengenal Jawa, gitu. Tetapi mengenal Jawa belum tentu mengenal Indonesia as a whole ya, secara keseluruhan. Kita harus mengambil salah dua dari wilayah-wilayah luar Jawa untuk kita kuasai, gitu. Nah, inilah menurut saya refleksi ya, yang harus kita lakukan tentang ya Indonesia, gitu. Tentang Indonesia yang terus terang, ya ini merupakan sebuah keajaiban yang luar biasa. Kok bisa, gitu ya? Berbagai etnik yang ada itu menyatu, menjadi satu, gitu. Itulah, nah ini yang nggak enaknya sebuah artikel ya di Jakarta Post yang saya baca oleh seorang sejarawan Belanda, saya lupa. Mudah-mudahan dia dengar ini. Dia mengatakan bahwa ya, negara ya bekas jajahan Belanda itu mampu menjaga persatuan di antara mereka dibandingkan dengan yang lain, kata dia gitu. Padahal sejarawan kita Taufik Abdullah itu membuat sebuah asumsi yang sangat menarik, katanya sooner or later Indonesia itu akan bangkit, gitu, akan tercipta walaupun perbedaan etnik, gitu. Nah, salah satu asumsinya itu adalah persamaan simbolik di antara
sesama penduduk Nusantara ini tadi. Bagaimana orang Sunda bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang Aceh. Bagaimana orang Jawa bisa berkomunikasi yang baik dengan Kalimantan dan segala macam. Itu karena mereka disatukan ya oleh ya simbolik yang sama, yaitu agama gitu. Nah, inilah yang kemudian salah satunya yang dilukiskan oleh Benedict Anderson dalam Imagine Communities tadi gitu. Bahwa persamaan-persamaan simbolik itu mempercepat ya. Jadi tanpa Belanda pun, kata Taufik Abdullah, Indonesia itu akan terjadi ya. Walaupun mungkin bukan nama Indonesia ya. Gitu. Nah, jadi ini kita sudah mendekati 17 Agustus 1945. Klaim ya bahwa dialah yang memiliki Indonesia itu tidak bisa lagi dilakukan oleh salah satu etnik, apalagi oleh salah satu partai, gitu. Kadang-kadang partai ini menguasai Pancasila kan, gitu. Merasa Pancasila menjadi miliknya, gitu. Partai mana tuh kalau boleh tahu? Ya nggak usah cari sendiri, gitu. Oke, saya kira begitu ya. Oke. Fakhri Ali. Ya, masih. Terima kasih. Oh. Salah satu yang tidak hilang dari Pak Fakhri Ali sejak saya melihat beliau di akhir tahun 90-an di layar televisi adalah sharpness, ketajamannya. Dan ketajaman itu seperti yang Anda saksikan dari awal dialog tadi, masih terasa bahkan di usia beliau yang sudah hampir 72 tahun. Nah, saya berharap juga selain tadi Pak Fakhri tetap sehat, juga Pak Fakhri tetap tajam dan terpercaya. Amin. Oke, Pak Fakhri, orang kelahiran Aceh yang tumbuh besar di Jakarta, kemudian meneliti berbagai aspek tentang Jawa, meneliti tentang Islam Indonesia, dan meneliti tentang Nahdlatul Ulama, dan banyak hal. Anda kalau menyaksikan, membaca spektrum topik tulisannya Pak Fakhri dari tahun 80-an sampai sekarang, topiknya sangat beragam. Bahkan ada satu yang membuat saya terkesan, sekitar 9 atau 10 tahun lalu Pak Fakhri menulis tentang revolusi Prancis dan kaitannya di Kompas ya. Revolusi Prancis dan kaitannya dengan nasionalisme Indonesia. Ya. Orang seperti Pak Fakhri tidak muncul dalam jangka waktu yang cepat. Ya. Ini beliau ini adalah rare spesies menurut saya dalam dunia intelektual di Indonesia. Sudah harus dipelihara baik-baik ya. Sudah harus dilindungi oleh negara berarti. Almost extinct species. Hampir punah. Oke, karena itu betapa berharganya pikiran-pikiran Pak Fakhri Ali, dan kita semua sebagai generasi baru di dalam Republik Indonesia bisa terus memperbaharui dan mengupdate apa yang sudah dipikirkan oleh Pak Fakhri Ali dan intelektual segenerasinya. Demikian, sampai jumpa di program Menjadi Indonesia berikutnya, dan sampai jumpa juga di Muktamar NU bulan Agustus nanti. Insyaallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.